Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meuti Angelina Aslokasari ingin menjawab beberapa pertanyaan dari materi 10. Yang pertanyaan pertama, apa keuntungan dan risiko bagi perusahaan teknologi XYZ dalam menerbitkan obligasi internasional dibandingkan dengan menggunakan sumber pembiayaan domestik? Adapun beberapa keuntungannya, yang pertama, akses ke pasar global, kedua, diverifikasi sumber pembiayaan, ketiga, mengambil keuntungan dari perbedaan suku bunga, keempat, peningkatan profil dan reputasi global. Sedangkan resiko menerbitkan obligasi internasional, yang pertama ada resiko kurs valuta asing. Perusahaan akan menghadapi resiko fluktuasi nilai tukar jika pendapatan biaya utama perusahaan dalam mata uang domestik sementara obligasi dikeluarkan dalam mata uang asing. Kedua, risiko politik dan hukum. Kondisi politik dan hukum di negara tujuan penerbitan dapat mempengaruhi keamanan dan kondisi pembayaran obligasi internasional. Ketiga, biaya dan kompleksitas lebih tinggi. Dan yang terakhir, regulasi yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, bagaimana analisis risiko mata uang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks penerbitan obligasi internasional? Analisis risiko mata uang dalam konteks penerbitan obligasi internasional dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi mata uang utama transaksi perusahaan. Kedua, evaluasi eksposur mata uang. Ketiga, penggunaan instrumen derivatif. Keempat, pemantauan dan evaluasi. Dan yang kelima, pelaporan dan transparansi. Soal yang terakhir, bagaimana peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat meningkatkan nilai perusahaan? Ekspansi ke pasar Asia Tenggara dapat memberikan sejumlah peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai mereka secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara di mana ekspansi ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Yang pertama, pasar berkembang. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam merupakan pasar yang sedang berkembang pesat. Kedua, diverifikasi pendapatan. Memperluas operasi ke Asia Tenggara membantu perusahaan untuk diverifikasi pendapatan mereka. Ini mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau satu produk tertentu. Ketiga, biaya produksi yang kompetitif. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Indonesia menawarkan biaya tenaga kerja dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju. Yang keempat, akses ke sumber daya alam dan pasar. Beberapa negara di Asia Tenggara kaya akan sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas, dan logam. Yang kelima, hubungan logistik dan distribusi. Lokasi strategi Asia Tenggara menjadikan sebagai hubungan logistik yang penting untuk perdagangan global. Keenam, peningkatan brand awareness. Menjadi hadir di pasar Asia Tenggara dapat membantu meningkatkan kesadaran merek perusahaan di pasar global. Ketujuh, inovasi dan pengembangan produk. Ekspansi ke pasar baru seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Dan kedelapan, yang terakhir, kemitraan strategis dan kolaborasi. Memasuki pasar Asia Tenggara juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan mitra lokal, investasi bersama, atau pendirian joint venture. Kemitraan ini dapat memperluas jaringan perusahaan, mengakses teknologi lokal, dan membagi risiko operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.